Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqrabi Rahmatullah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah praktik perbankan, di mana pertanyaan yang pertama yaitu berikan ulasan yang menarik apa saja yang diinginkan oleh khalayak umum ketika mendengar kata bank. Nah, ketika mendengar kata bank, khalayak umum pasti eh, akan berpikiran kepada uang. Nah, itu yang pasti dipikirkan oleh khalayak umum. Eh, dari mana uang itu berasal dan sampai kepada khalayak umum? Nah, biasanya ketika di bank, masyarakat biasanya bisa jadi menabung, meminjam, hingga menggadaikan sesuatu ataupun yang lainnya. Nah, di masyarakat wilayah saya sendiri, eh, masyarakat banyak yang menabung ke bank dengan alasan di bank lebih terpercaya, terjamin, dan tentunya juga terdapat eh, apa ya asuransi untuk eh, masalah keamanan harta kita yang ada di bank tersebut. Terus yang kedua, tak sedikit juga masyarakat yang eh, melakukan transaksi di bank itu dalam bentuk meminjam, juga menggadaikan ataupun pembiayaan atau biasa disebut kredit kalau di sini. Nah, seperti yang uh, akan dihadapi pada saat ini, yaitu mendekati hari raya Idul Fitri, tentunya kebutuhan masyarakat akan tambah naik. Sedangkan pada saat pandemi saat ini, pendapatan masyarakat justru menurun, sehingga mau tidak mau masyarakat akan mengorbankan segala sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Nah, bisa jadi dengan menggadaikan harta ataupun hal yang lainnya. Nah, dan untuk pembiayaan tersendiri untuk masyarakat sini lebih banyak bertransaksi dalam pembiayaan kendaraan seperti sepeda motor. Nah, di masyarakat sini juga banyak yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Nah, terus yang diinginkan oleh khalayak umum selain uang itu apa? Tentunya pelayanan dalam perbankan tersebut. Bisa jadi karyawan di sana, CS, teller, satpam yang terdapat tiga garda di depan itu. Selain itu juga fasilitas yang ada di dalam perbankan tersebut untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bagi para nasabah. Terus pertanyaan selanjutnya, ada berapa teori yang mengantarkan seseorang marketing perbankan menuju puncak kesuksesan? Tolong berikan deskripsi Anda mengenai hal apa saja atau anak tangga apa saja yang mengantarkan bagian marketing tersebut sampai ke puncak atau dikatakan sukses. Apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan sebagai seorang marketing perbankan? Nah, tolong berikan deskripsi Anda mengenai hal apa saja atau anak tangga apa saja yang mengantarkan bagian marketing tersebut sampai ke puncak atau dikatakan sukses. Nah, untuk mengantarkan bagian seorang marketing ke puncak sukses itu diperlukan yang pertama mental dari seorang marketer tersebut. Nah, karena apabila mental seorang marketer tersebut
anggaplah loyo gitu, kurang dalam mentalnya itu kurang, maka eh, ketika sampai di masyarakat, ketika terjun langsung mencari nasabah, maka seorang marketer tersebut tidak akan merasakan kepercayaan diri, tidak akan percaya diri ketika menghadapi nasabah. Terus yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berkomunikasi. Nah, selain juga selain mental, tentunya juga kemampuan berkomunikasi itu sangat penting bagi seorang marketer, karena untuk menawarkan produk suatu perbankan itu membutuhkan komunikasi yang baik. Tentunya juga harus menguasai materi dari produk-produk yang akan disampaikan kepada nasabah. Tuh. Tentunya hal ini juga berpengaruh pada public speaking dari seorang marketer tersebut, harus mempunyai public speaking. Nah, itu. Terus yang selanjutnya seorang marketer harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis. Tentunya nanti ketika akan menghadapi nasabah secara langsung, nasabah akan memberikan suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang nantinya harus dijawab oleh seorang marketer tersebut. Nah, nanti marketer tersebut harus mampu dengan cepat dalam menganalisis pertanyaan ataupun pernyataan dari calon nasabah ataupun nasabah itu. Terus selanjutnya selain dalam menganalisis, tentunya juga untuk menjawab dari pernyataan seorang marketer tersebut harus mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga dengan kreativitas dari seorang marketer tersebut akan menjawab pernyataan nasabah dengan cepat. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan sebagai seorang marketing perbankan? Nah, menurut saya seorang marketing dirinya akan merasa sukses apabila berhasil mendapatkan seorang nasabah. Nah, dengan mendapatkan satu orang nasabah saja, mereka akan merasa bangga akan pencapaian yang sudah dicapai, meskipun hanya satu orang. Lebih-lebih nanti ketika sudah mencapai target yang ditentukan. Tuh, menurut saya. Terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan kelemahan dan kekurangan dari teller, customer service, dan satpam. Nah, yang pertama, kelemahan dari seorang teller. Nah, kelemahan dari seorang teller di sini dan CS tentunya itu menurut saya masalah waktu, dimana ketika menghadapi nasabah, seorang teller dan CS itu masih belum menghargai waktu gitu. Banyak
kejadian di mana dalam menghadapi nasabah, seorang teller dan CS kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan oleh nasabah. Sedangkan seorang satpam, kelemahannya menurut saya itu seperti yang sudah saya rasakan, itu letak keramahan, ya kurang ramah terhadap nasabah. Hal ini nyambung ke pertanyaan yang selanjutnya, di mana hal apa yang harus ditonjolkan oleh ketiga profesi sehingga nantinya mengantarkan perbankan tersebut sehingga menampilkan image terbaik dari bank tersebut, di mana kita tahu tiga profesi tersebut garda terdepan dalam layanan perbankan. Nah, nyambung dari pertanyaan sebelumnya tentang masalah kesopanan yang harus ditonjolkan dalam ketiga profesi tersebut, yaitu masalah kesopanan kepada nasabah, yang dimana yang pertama itu harus ditunjukkan dalam 3S, senyum, sapa, dan salam. Nah, dan hal ini masih banyak ditemukan dalam perbankan, dunia perbankan, dari keramahan ketiga profesi ini masih kurang menurut saya. Terus selain itu, dalam penguasaan materi itu harus lebih ditingkatkan lagi. Terus pertanyaan yang terakhir, dalam tugas pencarian nasabah, hal apa yang menjadi kesulitan, tantangan, dan kesempatan bagus bagi kalian? Nah, kesulitan saya di sini karena pada masa pandemik saat ini, calon nasabah yang yang akan ditawarkan oleh saya itu banyak yang menolak dengan alasan kurangnya pendapatan yang terjadi saat ini gitu. Sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Selain itu tantangan bagi saya dalam mencari nasabah itu dengan meyakinkan nasabah. Hal ini nyambung kepada kelemahan saya sendiri, yaitu kurang menguasai tentang tentang materi dalam perbankan tersebut, dan juga kemampuan dalam berkomunikasi saya untuk menghadapi nasabah itu masih kurang. Dan kesempatan bagus bagi saya yaitu hal ini merupakan menjadi suatu pelajaran dan menjadi suatu pelajaran penting bagi saya ketika nantinya akan terjun langsung ke ranah yang lebih besar lagi gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.